Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Khairunisa dari kelas PAI A1 dengan NIM terakhir 004. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang teori sosial Karl Marx dan juga relevansinya di dalam pendidikan. Ya, kita pasti sudah mengenal yang namanya Karl Marx. Ya, beliau merupakan seorang sosiolog yang berasal dari Jerman. Beliau lahir pada 1818 dan meninggal pada 1883. Adapun teori sosial yang terkenal dari Karl Marx ini ada teori konflik sosial dan juga teori kelas sosial, di mana teori ini berasal dari latar belakang hubungan pekerjaan antara kaum borjuris atau pemilik modal dengan kaum pekerja atau kaum proletar. Nah, di sini Marx ini percaya bahwa kesenjangan sosial yang ada itu harus dihapuskan dengan transformasi sosial sehingga tercipta masyarakat tanpa kelas. Nah, dalam hal pendidikan, seringnya kita mengetahui bahwa pendidikan yang ada itu mencerminkan dan juga memperbesar adanya kesenjangan sosial, bukan malah menggesernya atau menguranginya. Sehingga dengan adanya kritik sosial dari Karl Marx ini menjadikan bagaimana pendidikan yang ada ini bisa menjadi pendidikan yang adil, yang merata, tidak hanya bisa dirasakan pada masyarakat yang kelas atas, tapi juga masyarakat menengah ke bawah. Lalu ada beberapa dampak dari adanya kelas sosial dalam pendidikan ini. Yang pertama yaitu tidak meratanya akses pendidikan yang ada di Indonesia. Yang kedua, adanya kesenjangan pendidikan antara masyarakat yang memiliki ekonomi yang bagus dengan masyarakat yang menengah ke bawah, sehingga dari segi pendidikan pun mereka berbeda. Kemudian terkadang pendidikan ini menjadi bahan dagangan, di mana orang yang memiliki uang, orang yang memiliki kekuasaan, mereka bisa memilih pendidikan yang bagus sebagaimana yang mereka inginkan, sedangkan mereka yang tidak mempunyai uang atau secara ekonomi mereka kurang, itu mereka hanya bisa menerima atau memasuki sekolah-sekolah yang ya bisa dibilang cukup untuk uang mereka. Nah, dari adanya dampak-dampak tersebut, pemerintah ini membuat beberapa solusi yang mungkin sudah diterapkan di Indonesia di dunia pendidikan. Nah, salah satunya yaitu ada Merdeka Belajar, program Merdeka Belajar. Terus di dalamnya ada penghapusan ujian nasional. Kenapa? Karena ujian nasional ini dianggap membatasi kemampuan siswa dari mereka yang memiliki latar belakang ekonomi yang rendah. Karena apa? Karena mereka yang memiliki ekonomi yang menengah ke bawah ini tidak bisa membayar guru les atau membayar private atau pendidikan di luar sekolah formal itu. Sedangkan mereka yang memiliki ekonominya di atas itu mereka bisa saja membayar guru les, terus kemudian private sesuai dengan keinginan yang mereka lakukan, sehingga kemampuannya ini berbeda. Itulah alasan kenapa dihapuskannya ujian nasional. Lalu yang kedua ada program zonasi, di mana program zonasi ini diterapkan agar masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah dengan masyarakat yang ekonominya di atas itu memiliki kesetaraan dalam hal pendidikan, sehingga mereka sama-sama bisa sekolah di tempat yang sama, tidak ada kesenjangan antara pendidikan satu sama lain. Itu mungkin itu beberapa penjelasan sedikit atau pemaparan sedikit tentang teori sosial Karl Marx dan juga relevansinya dalam pendidikan di Indonesia utamanya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.